Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Imam, rekan hormati dan sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita sampai kepada hikmah yang kelima. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa naqshiruka fima tuliba minka dalilun alal antimasil basyirati minka. Usaha kerasmu untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah dan keteledoranmu dari sesuatu yang diperintahkan atasmu adalah bukti akan kebutaan mata hatimu. Nah, jadi di sini untuk hikmah yang kelima ini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi judul mata hati yang buta. Jadi katanya mata hati kita itu buta karena kita melaksanakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Kita melaksanakan sudah dijamin, sementara yang dituntut oleh Allah kurang kita laksanakan. Jadi usaha untuk mencari sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah seperti rezeki, misalnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini surat Al-Mulk ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa rezeki itu sudah dijamin. Nah, di sini keteledoranmu dari hal yang diperintahkan kepadamu seperti ibadah. Nah, di sini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita yang dituntut oleh Allah supaya beribadah kepada Allah. Jadi firman di atas adalah dalil atau bukti akan kebutaan basirah. Jadi basirah itu adalah mata yang ada di dalam hati. Dengan mata hati akan tertangkap segala makna yang bersifat maknawi. Sebagai mata kepala, kalau mata kepala kita ini menangkap yang zahir ya. Kalau mata hati itu menangkap yang. Jadi kebutaan mata hati itu karena kita selalu mengejar yang sudah dijamin oleh Allah, sementara yang dituntut oleh Allah kita tidak melaksanakan. Jadi hikmah ini katanya bahwa kebutaan hati disebabkan ada dua hal, yaitu usaha keras dalam mencari rezeki dan rasa malas beribadah. Namun katanya apabila ia mencari rezeki dengan tetap memperhatikan ibadah, maka ia termasuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang bekerja keras mencari rezeki yang halal kemudian tidur lelap di malam hari, maka ia tertidur dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mencari rezeki dengan yang baik. Jadi untuk hal ini ada ulama selalu mengisahkan seperti ini. Misalnya ada seorang kaya lah gitu ya. Dia mengangkat seorang pembantu. Jadi dipanggil seorang pembantu, sini kamu bekerjalah dengan saya untuk makan kamu
untuk pakaian kamu sudah saya jamin. Tugas kamu adalah pagi-pagi bangun, panaskan mobil, isi air bak, kemudian antar anak saya ke sekolah, kemudian itu belanja ke pasar, beli sesuatu untuk keperluan hari itu, pulang bersih-bersih di rumah. Nah, itu yang dikasih tugas. Nah, kalau si pembantu ini memiliki akal yang baik, tentu dia yang dikerjakan dia adalah bagaimana pagi-pagi mobil ini dibersihkan, kemudian air disediakan, gitu ya. Semuanya disediakan itu. Tentang pakaian itu tadi pikirannya, karena sudah dijamin. Tapi kalau pembantu ini kurang akalnya, nah ini kata ulama, dia akan sibuk mencari makan untuk mencari rezeki, bagaimana beli baju untuk lebaran untuk anaknya, bagaimana baju untuk ini, padahal itu sudah dijamin oleh si orang kaya tadi. Sehingga apa? Mobil terbengkalai, air yang harus diisi tidak, belanja kurang, dengan alasan dia, saya bagaimana Tuhan, saya mencari makan, mencari pakaian untuk anak istri. Padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah sebagai contoh yang diceritakan para ulama untuk mencontohkan bagaimana kita dalam kesehari-hari melaksanakan sesuatu sebenarnya sudah dijamin oleh Allah SWT. Nah, kalau dalam hal yang dikatakan ini, kalau itu yang terjadi, maka mata hati kita kabur. Nah, jadi apa lebih lanjut, apa yang sudah dijamin oleh Allah SWT terhadap kita? Yang pertama itu rezeki kita. Rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Setiap yang hidup di bumi ini, bukan hanya manusia, binatang pun dijamin. Walaupun kehidupannya sulit, banyak dicontohkan oleh ulama itu cecak itu kan hidup di dinding, sementara rezekinya itu kan terbang. Dia tidak bisa terbang, tapi sudah dijamin bahwa akan ada nyamuk yang dekat sama dia, tinggal ditangkapnya aja. Itulah jaminan rezeki sebenarnya. Kemudian yang kedua, Allah itu sudah mengadakan sebab untuk kita mendapat rezeki itu, sudah ditakdirkan kepada kita. Kita pergi ke sana, kita kerja ini apa sebenarnya. Tidak perlu pun kita berusaha keras, sebenarnya rezeki itu sudah ada kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak akan mati katanya kalau rezeki kita belum habis. Jadi kenapa kita mati? Udah tidak ada lagi rezeki yang untuk kita. Jadi yang tinggal itu sebenarnya untuk orang lain. Sudah habis rezeki. Dan yang keempat, yang dijatahkan kepada kita itu pasti akan sampai ke kita, tidak akan meleset. Kemudian ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaminkan ini. Yang pertama dalam surat Ar-Rum, Ar-Rum ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min surakabikum may yaf'alu min zalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki. Kemudian ada juga dalam surat Al-Ankabut ini ya. Nah, di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa ka'ayyin
min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sebenarnya Allah sudah mencontohkan berapa banyak binatang, termasuk kita katanya yang tidak punya daya, tapi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ini dalam surat Az-Zariyat. Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Jadi Allah mengatakan Allah tidak perlu rezeki dari kita bersusah payah, Allah tak perlukan itu. Walaupun Allah mengajarkan kita untuk membayar zakat apa dan sebagainya, itu untuk kita. Jadi ya, itu yang sudah dijamin oleh Allah katanya di sini. Rezeki kita sudah dijamin. Jadi ada orang yang bertanya, kalau kita misalnya tidak bekerja mana dapat duit? Sebenarnya katanya orang itu walaupun yang kaya sekarang itu, walaupun yang misalnya hanya beribadah pada sebenarnya, memang sudah tidak kaya, dia akan kaya. Kita harus lihat. Lalu apa yang dituntut oleh Allah terhadap kita? Tadi sudah dikatakan yang dituntut itu ibadah syariat. Ibadah syariat ini yang pertama apa? Ada 3 katanya. Yang pertama itu taubat. Jadi dalam beribadah syariat itu ada 3. Yang pertama kita harus bertobat setiap hari. Bertobat yang benar. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi berpaling dari Allah, misalnya kita tidak ingat Allah, atau kita selalu bermuji, atau melakukan hal-hal yang sudah tidak baik, atau kita berbuat sesuatu ingin dilihat orang, walaupun kegiatan agama. Misalnya dia mengaji, saya mengaji di sini yang bagus, itu maksiat juga itu. Walaupun kegiatan agama. Pergi sholat bisa juga jadi maksiat. Kalau misalnya dia berjalan, ini orang, bahwa saya ini orang alim, apa dan sebagainya. Tahu ini kita selalu berdoa. Nah kemudian yang kedua apa? Takwa. Setelah itu taubatnya sudah benar, nah kita bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu takwa. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah kita selalu sampai aja nanti kita akan selalu berdoa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang ulama mengatakan bahwa bila katanya kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kegiatan sehari-hari, sibuk kita. Karena kegiatan sehari tak sempat sholat, tak sempat melihat orang meninggal, tak sempat yang sakit tak sempat dilihat, ada majelis taklim tak pernah datang, sibuk terus semuanya itu. Dan kemudian hatinya cenderung kepada dunia, ingin punya ini, itu menunjukkan katanya kita itu menghuni neraka. Jadi kalau kita ditakdirkan seperti akan menghuni neraka, itu kita akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disibukkan semuanya. Tak sempat. Jadi masalah lewat aja sebenarnya. Ada berzikir tak sempat juga karena sibuknya pada pekerjaan itu. Dan dia senang pada sesuatu sudah dia berjalan, oh ini yang pas pada sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus pahami bahwa diri kita sebenarnya sedang ya ahli neraka lah itu seperti itu. Nah dia ada. Lalu seperti apa kita mencari rezeki itu? Nah, jadi tadi Hadis Nabi mengatakan bahwa kita baik-baiklah mencari rezeki itu. Nah, karena
mencari rezeki itu sebenarnya itu adalah sebagai sebab saja, dan kita harus meyakini bahwa sebab itu tidak memberi pengaruh sebenarnya. Memang kita harus melaksanakan sunatullah kan. Kita bekerja baik-baik sama orang, bekerja begini. Kalau sunatullah dia tidak dapat rezeki. Tapi ada yang lain, takdir namanya kan. Kadang-kadang kita baik sama orang, senyum, selalu senyum. Dia benci sama kita. Itu sudah takdir namanya. Kita bekerja keras, menurut teorinya kita ini akan dapat hasil. Itu ya memang begitu teorinya. Tapi kalau takdir Allah nggak dapat, dia nggak dapat. Nah, makanya kita bekerja ini itu adalah urusan kita. Kalau pekerjaan yang kita lakukan baik, kita dapat pahala. Kalau pekerjaan manusia, itu mendapat dosa. Masalah hasilnya, nah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menguji, oh ini hasilnya segini. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini para ulama menerjemahkan seperti apa bekerja yang baik itu kata Rasulullah itu. Jadi katanya bekerja itu yang pertama niatnya harus baik. Jadi dia bekerja niatnya baik, tidak ada niat jelek. Kalau berdagang dia yang berdagang yang baik. Kemudian bekerja yang baik. Untuk apa? Mencari rezeki, untuk anak istri apa dan sebagainya. Yang pertama itu niatnya. Kemudian yang kedua, iktikadnya benar. Jadi iktikadnya itu rezeki ini dari Allah sesungguhnya. Saya ini bekerja hanya sekedar melaksanakan sunatullah, bekerja dengan baik. Masalah rezekinya nanti Allah yang memberinya. Kemudian tidak melalaikan dia. Yang tadi dia tidak melalaikannya untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, zikir. Kemarin kita sudah diskusi bahwa kita itu kan sebenarnya ditugaskan di dunia ini untuk beribadah. Walaupun ada pekerjaan lain, kalau misalnya ada panggilan, berhenti. Kemarin kita contoh bagaimana HP kan? Kita sedang nonton TikTok misalnya, tapi kalau ada telepon berhenti TikToknya, karena HP itu untuk menelpon, untuk komunikasi fungsinya. Sama dengan kita manusia, fungsi kita adalah untuk beribadah. Kalau misalnya sedang bekerja, tiba-tiba azan berhenti, tiba-tiba ada orang yang meninggal atau apa, harus kita datang berhenti. Jadi tidak ada syukur, ya, iktikad kita baik dan tidak melalaikan ketentuan Allah. Dan kemudian yang ketiga, tidak membawa kepada maksiat. Jadi dia mencari rezeki itu tidak berefek kepada kemaksiatan. Ada orang yang bekerja kan, sudah bekerja ini dia ada hal-hal yang lain yang membawa dia kepada maksiat. Dan ketiga, dan yang keempat adalah selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Kalau yang ikut tarikat dulu Pak Edison sudah pernah praktek muraqabah kan. Yang intinya muraqabah itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita dalam mencari rezeki itu, dalam kita mencari rezeki, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan selalu berbuat baik. Nah itulah kira-kira kalau misalnya kita tidak melaksanakan seperti itu, mata hati kita itu sehingga kita hanya bisa melihat yang nyata saja, maknanya kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara tugas kita beribadah itu tidak ada. Nah itu kira-kira untuk hikmah yang kelima ini. Yang bunyinya tadi adalah ijtihaduka fima duminaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala al-timasil basyirati minka. Jadi usaha kerasmu untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah dan keteledoranmu dari sesuatu yang diperintahkan atasmu adalah bukti akan kebenaran mata hatimu. Baik, demikian yang kita diskusikan hari ini dari yang hikmah yang kelima ini. Ada
yang mau didiskusikan? Nah, ada cukup ya? Cukup, kita tutup kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.